Salve, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman, selamat datang dan terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini kita akan membahas secara tuntas tentang salah satu software yang sering kita gunakan, yaitu CPU-Z. Software ini digunakan untuk mengetahui komponen-komponen yang ada pada laptop atau komputer dan hanya dapat dijalankan pada Microsoft Windows Operating System. Mari kita bahas secara lengkap setiap informasi yang dapat diberikan oleh software ini. Yang pertama tentu saja kita harus buka dulu softwarenya. Setelah itu akan muncul seperti ini. Di sini saya contohkan setiap informasi yang dapat diberikan oleh software ini di laptop saya. Yang pertama ada tab CPU. Di kolom pertama ada kolom name yang menampilkan nama dari prosesor yang kita gunakan. Contohnya, di sini saya menggunakan prosesor Intel Celeron N4000. Prosesor ini diperkenalkan pada tahun 2017 dengan keunggulan di bagian efisiensi penggunaan daya, sehingga prosesor ini sangat cocok untuk kebutuhan sekolah, perkuliahan, ataupun kegiatan perkantoran. Lalu ada codename yang menampilkan kode dari prosesor kita. Contohnya di sini ada codename prosesor saya, yakni Gemini Lake. Gemini Lake adalah istilah yang merujuk pada prosesor hemat daya dan sangat efisien untuk pekerjaan ringan, sehingga tidak disarankan untuk bermain game. Berikutnya ada package yang menampilkan jenis soket yang digunakan oleh komputer atau laptop kita. Di sini contohnya soket 1090 FC-BGA, yang berarti prosesor di laptop ini merupakan prosesor yang disolder dan menyatu dengan motherboard sehingga sulit untuk di-upgrade karena membutuhkan alat khusus. Kata kuncinya ada pada BGA atau Ball Grid Array. Selanjutnya ada Max TDP yang menampilkan power consumption. Artinya laptop atau komputer ini membutuhkan daya 6 watt saja saat bekerja. Selanjutnya ada teknologi yang menampilkan kecepatan proses data dari prosesor atau biasa disebut dengan clock. Di sini tertulis 14 nanometer, artinya kecepatan proses data di laptop ini mencapai 14 nanometer. Lalu ada Core VID yang menampilkan tegangan listrik yang digunakan, tergantung pada masing-masing laptop atau komputer pada saat digunakan. Selanjutnya ada specification yang menampilkan spesifikasi dari laptop atau komputer kita. Semisalnya di sini spesifikasinya Intel Celeron N4000 1,1 GHz. Family dan X Family menampilkan generasi prosesor. Di sini saya menggunakan prosesor generasi ke-6. Selanjutnya ada instruction. Di bagian ini berkaitan dengan integrasi VGA dan algoritma sistem yang terdapat pada motherboard kita. Selanjutnya ada core speed. Core speed ini menampilkan kecepatan satuan core saat kita sedang menggunakan laptop atau komputer dan ditunjukkan dengan satuan megahertz. Core speed merupakan hasil perkalian dari multiplier dan juga bus speed yang menunjukkan kemampuan clock speed pada saat laptop digunakan. Selanjutnya ada cache. Cache adalah memori berukuran kecil dan berkecepatan tinggi yang berfungsi untuk menyimpan data sementara berupa informasi yang diperlukan oleh prosesor. Kolom L1 menunjukkan transfer data ke prosesor yang paling cepat karena letaknya paling dekat dengan prosesor. Sementara kolom L2
menunjukkan transfer data ke prosesor yang lebih lambat dari L1 karena posisinya lebih jauh dari prosesor. Itu dia tadi tab CPU. Sekarang kita lanjut ke tab berikut, yakni tab mainboard. Fungsi dari tab mainboard ini adalah menunjukkan informasi detail mengenai model, chipset, sensor, shortbridge, BIOS, dan perusahaan pembuat mainboard. Bagian manufaktur menunjukkan pembuat dari motherboard yang terdapat di dalam laptop atau komputer. Di sini saya contohkan, pembuat motherboard di laptop ini adalah Asus TEK Computer Inc. dengan model X441MA yang menggunakan chipset Intel Gemini Lake Host Bridge dan menggunakan penghubung LPC Bridge. Lalu pada bagian BIOS, di sini ditampilkan merek dari BIOS itu sendiri, yakni American Megatrends Inc. versi X441MA 314 yang dibuat pada tanggal 10 Agustus tahun 2019 dengan menggunakan microCode 0x32. MicroCode ini yang menghubungkan kinerja software dengan hardware ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke tab memori. Memori atau RAM merupakan salah satu komponen utama di dalam sebuah komputer atau laptop. Kasarnya, memori atau RAM adalah hardware yang membantu menyimpan data perintah di saat komputer bekerja. Laptop ini menggunakan RAM DDR4 dengan ukuran 8 GB. DRAM frekuensi menunjukkan frekuensi RAM dan angkanya berubah sewaktu-waktu sesuai penggunaan. Lalu ada FSB banding DRAM. Ini maksudnya adalah perbandingan antara frontside bus atau FSB dengan Dynamic Random Access Memory atau DRAM dalam konteks sistem komputer. FSB adalah wadah yang menghubungkan prosesor dengan memori, dan perbandingan ini digunakan untuk menentukan frekuensi operasional memori. Di sini tertera 1:12 MHz. Berikutnya ada tab SPD atau Speed Memory. Di bagian Memory Slot Selection ini merupakan informasi dasar mengenai RAM yang kita gunakan. Di sini saya contohkan RAM tipe DDR4 8 GB SODIMM Single Rank. Tipe SODIMM ini bisa kita lihat dari bentuk ukurannya yang lebih besar dan lebar daripada UDIMM. Umumnya tipe SODIMM ini digunakan untuk laptop ketimbang PC. Kalau single rank bisa kita lihat secara langsung pada RAM itu sendiri yang tertulis 1R, itu artinya single rank. Lalu ada model manufacturer dan DRAM manufacturer yang menunjukkan merek dari RAM yang kita gunakan beserta dengan part dan serial numbernya. Bahkan di sini ada juga informasi terkait minggu keberapa dan tahun berapa RAM ini dibuat. Di bawahnya ada informasi terkait kecepatan RAM ini bekerja dan terhubung dengan prosesor yang ditunjukkan dengan satuan MHz. Berikutnya ada CAS latency atau Column Address Stroke Latency, berarti jeda waktu di antara prosesor dan RAM untuk mendapatkan informasi. Biasanya diistilahkan dengan clock ya. Lalu ada RAS to CAS yang menunjukkan kecepatan data berpindah dari RAM ke prosesor. Semakin kecil angkanya, maka semakin cepat RAM memindahkan data ke prosesor. Bisa dilihat pada TRAS atau Raw Active to Command dan TRCD atau Raw to Column Delay. Ada juga RAS Precharge atau Raw Address Stroke Precharge yang menunjukkan minimum waktu yang dibutuhkan agar data bisa tersalurkan. Bagian ini sangat penting untuk memastikan semua bit pada bit line telah dipakai dan siap untuk menyalurkan data. Di bawahnya ada voltage yang menunjukkan RAM ini menggunakan daya 1,2 volt. Setelah tab Speed Memory, kita menuju ke grafik. Di sini ada informasi umum yang terkait dengan kartu grafis
atau biasa yang kita sebut juga dengan VGA. Saya contohkan VGA di laptop ini menggunakan Intel UHD Graphics 600, di mana VGA ini merupakan generasi ke-9 dan diperkenalkan pada bulan Desember pada tahun 2011. Ada juga informasi terkait pembuat VGA-nya dengan codename Gemini Lake revisi ketiga, dan kecepatan olah datanya mencapai 14 nanometer, serta kecepatan transfer datanya mencapai 128 MB. Selanjutnya ada Tab Bench. Tab Bench ini menunjukkan performa laptop. Di sini benchmark yang dipakai itu versi 17. Di bagian bawahnya ada referensi atau perbandingan. Fitur ini bisa kita gunakan untuk membandingkan skor prosesor kita dengan prosesor lain. Misalnya, kalau kita klik di sini, maka akan muncul beberapa prosesor yang kita gunakan sebagai perbandingan. Kita ambil contoh Intel Core i9 generasi ke-14. Pada single thread-nya, Core i9 jelas lebih unggul 931 poin daripada prosesor bawaan di laptop ini. Sementara pada multithread-nya, prosesor Core i9 unggul 16.700 poin. Sangat berbeda jauh ya teman-teman. Yang terakhir ada tab About yang berisikan informasi umum terkait software CPU Z yang kita gunakan sekarang ini. Bisa dilihat versinya itu versi 2, dirilis pada bulan Januari tahun 2026 oleh Frank Delattre dan sudah divalidasi oleh CPU ID. Oke, itu dia tadi pembahasan mengenai setiap tab pada software CPU Z. Semoga semua informasi yang telah saya sampaikan tadi bisa membantu teman-teman untuk lebih mengenal lebih dalam laptop atau PC yang kita gunakan, karena pada dasarnya tak kenal maka tak sayang. Good job. Like jika Anda suka video ini, dislike jika tidak suka, dan silahkan tinggalkan saran dan kritikan di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa di video-video berikutnya.